Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan membaca bagian dari firman yang terdapat dalam kitab Lukas 12 ayat 49 hingga ke-59. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang selalu menuntun dan menyertai akan perjalanan kehidupan kami semua. Tuhan Yesus selalu memberi kuat sehat dan memberkati kita semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kami. Memberi kami ke depannya untuk kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami akan membaca bagian firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca ini, ayat demi ayat, baris demi baris, boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sambut firman yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 49 hingga ke-59 dengan perikop Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan anaknya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan baca MTPJ sejak tanggal 12 sampai 18 Juni tahun 2022. Tema bulanan, misi dan pendidikan yang membebaskan. Tema mingguan, api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman.
dalam Lukas 12 ayat 49 hingga ke-59. Alasan pemilihan tema menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, api adalah panas dan cahaya. Perasaan yang bergelora tentang cinta dan perjuangan, api dapat membakar, menghanguskan, dan memurnikan logam mulia. Api Injil diartikan kuasa yang memisahkan, membebaskan, mencerahkan, menyelamatkan, atau memurnikan dan menghidupkan semangat iman. Hari ini kita merayakan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-191. Injil telah dibawa masuk ke tanah Minahasa oleh para misionaris. Injil telah menumbuhkan iman orang Minahasa dan buah-buahnya dapat kita lihat dan rasakan. Tantangan kita saat ini adalah sepertinya terjadi erosi iman. Warga gereja secara kuantitatif diindikasikan oleh kehadiran warga gereja dalam ibadah bipra, kolom, dan jemaat cenderung tidak maksimal kehadirannya. Pengalaman sementara menunjukkan kurang lebih 40% warga gereja yang berpartisipasi aktif. Sementara secara kualitatif angka kriminalitas, perceraian, dan kejahatan lainnya menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sebagai gereja, pada perayaan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen tahun 2022 ini, kita diajak untuk berefleksi lagi dari Alkitab tentang arti dan makna Injil dikaitkan dengan pewarisannya melalui proses pendidikan, baik secara formal, informal, dan non-formal. Untuk itu, pembacaan sepanjang minggu yang berjalan ini, Jemaat Gemim diajak untuk merenungkannya di bawah tema Api Injil memurnikan dan memampukan menilai zaman. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab, ayat 49 hingga 50. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api yang dimaksud Yesus Kristus adalah Injil, seperti api membakar untuk memisahkan logam mulia dan logam lain atau benda lain yang melekat padanya. Maka api Injil memurnikan orang beriman dan memisahkan dari yang tidak beriman. Api juga berarti penghukuman. Ia akan membaptis kamu dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. Debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Dalam kitab Lukas 3 ayat 16 hingga ke-17. Ayat 51 hingga ke-53, karena itu Yesus Kristus datang ke bumi bukan membawa damai, melainkan pedang dan pertentangan antara orang yang murni imannya dengan orang yang mendua imannya atau ambigu. Dan mereka tidak beriman, bahkan bertentangan itu terjadi di dalam keluarga. Seperti nubuatan Nabi Mika. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Janganlah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya,
menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dalam kitab Mika 7 ayat 5 dan 6. Ayat 50, Yesus Kristus mendamaikan manusia dengan Allah, merekonsiliasi atau memulihkan hubungan yang rusak. Aku harus menerima baptisan, artinya kematian atau penghukuman atas dosa manusia ditanggungnya. Yesus menerima baptisan itu bukan karena ia berdosa, tetapi justru untuk membuktikan bahwa dia berasal dari Allah dan diutus Allah untuk menjadi agen pemurnian tersebut. Akan tetapi, misi perdamaiannya ditentang dan ditolak oleh ajaran yang menyesatkan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Dalam 1 Korintus 11 ayat 19. Kata perpecahan bahasa asli hairesis. Bida berarti memilih salah satu dan menolak pilihan lainnya. Ini dapat digunakan untuk menjelaskan satu, seseorang yang percaya ajaran palsu, atau dua, ajaran sesat itu sendiri. Juga bisa berarti mazhab, aliran agama, pralasi, perpecahan, skisna. Memang Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, tetapi sekaligus untuk menyatakan penghukuman bagi mereka yang menolaknya. Ayat 54 sampai 57, Yesus Kristus memberikan ilustrasi tentang pengetahuan orang Yahudi yang pandai menilai gejala alam, tentang kemungkinan hujan dan panas, kemampuan meramalkan api yang akan terjadi berdasarkan pengalaman. Yesus Kristus mengatakan orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat, dan para imam sebagai orang munafik karena kedatangan Mesias telah dinubuatkan oleh nabi-nabi, dan Yesus Kristus dengan kuasanya melakukan mujizat keajaiban-keajaiban sesuai nubuatan nabi-nabi di hadapan mata mereka. Dan Yesus Kristus bertanya, "Mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Karena mereka tidak percaya dan menolak Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat. Ayat 58, perpecahan, pertentangan, dan perlawanan terjadi antara murid Yesus Kristus dengan orang-orang yang menolaknya sebagai Mesias. Juru Selamat, pemerintah yang dimaksud Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Allah yang akan datang menghakimi mereka yang melawan atau menolaknya. Berdamailah di tengah jalan, artinya bertobatlah selagi masih ada waktu sebelum hari penghakiman datang, dan menghukum orang yang tidak percaya, murtad, dan mendua ke dalam penjara, ke dalam neraka. Ayat 59, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus Kristus telah menebus hutang dosa kita, maka keluarlah dari jalan menuju penghukuman yang mengerikan itu. Jangan menunda-nunda waktu. Makna dan implikasi firman. 1. Api Injil telah menyala di dunia, memurnikan iman dan mengokohkan keyakinan orang percaya sepanjang zaman. Sekaligus telah memancarkan terangnya sehingga membebaskan antara terang dengan gelap. Api Injil
memisahkan orang beriman dengan orang yang mendua iman atau ambigu, dan orang yang tidak beriman. 2. Perbedaan dan pembedaan itu telah mengakibatkan perpecahan, pertentangan, perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan, baik dalam masyarakat, jemaat, maupun keluarga. 3. Yesus Kristus adalah api Injil yang memurnikan iman, juga menghakimi dan menghukum. Ia mengorbankan dirinya melalui kematian di kayu salib yang diikhlaskan baptisannya, menanggung dan menebus hukuman atas dosa manusia yang percaya kepadanya. 4. Yesus Kristus mengeritik orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat, dan iman sebagai orang munafik karena mengklaim diri sebagai ahli waris kerajaan, tetapi menggunakan pengetahuan firman dan pengalamannya hanya memberi perhatian hal-hal lahiriah, duniawi, dan mengabaikan hal rohania yang dinubuatkan kitab-kitab dan nabi-nabi mata mereka melihat. Keajaiban dan mujizat yang dilakukan Yesus Kristus seperti yang dinubuatkan, tetapi mata hati mereka terhalang oleh ancaman, kehilangan pengaruh kekuasaan dan kekayaan, sehingga mereka menolak dan memusuhi Yesus Kristus sebagai Mesias. 5. Yang dimaksud Yesus Kristus dengan pemerintah dalam teks ini adalah Raja Kerajaan Allah sebagai hakim yang akan datang, menghakimi dan menghukum orang-orang yang menolak dan memusuhinya. Berdamailah selagi dalam perjalanan. Artinya, berdamai dengan Yesus Kristus, jangan menolak dan memusuhinya. Jangan berjalan terus di jalan yang menyesatkan dan mencelakakan. Berdamai dalam pengertian, bertobatlah, berbaliklah pada Yesus Kristus selagi masih ada waktu sebelum hari pengadilan dan penghakiman tiba. Demikian pembacaan MTPJ. Kita akan berdoa. Keagungan kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah pakai untuk membaca firman dan MTPJ. Kami percaya melalui MTPJ ini kami dikuatkan, kami dibentuk, dan kami dituntun oleh firman yang hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.